Bapak yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pelayanan Night Call GBIB. Saya Pendeta Susliati Solvina, Ketua Majelis Jemaat di GBIB Peniel Yuda Wiyogra Dayakolot Bandung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami pahami dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-27. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampai ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sesungguhnya dia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kalau mau jadi pemimpin harus berani bertanggung jawab dan harus berani pasang badan. Begitu kata salah seorang komisaris Pertamina, Bapak Basuki Cahayapurnama, atau yang kita kenal dengan Bapak Ahok, saat dia memberikan edukasi kepada kaum milenial di Pertamina, generasi muda yang menjadi karyawan di Pertamina pada waktu itu.
Selain berani bertanggung jawab dan juga berani pasang badan, seorang pemimpin yang baik harus memiliki empati yang besar. Dengan modal ini, maka pemimpin itu akan memprioritaskan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Ibu bapak dan saudara-saudara, dari sosok Daud, seorang anak muda, kita ingin belajar yang pertama tentang kepatuhan. Kepatuhan Daud untuk melaksanakan perintah ayahnya adalah tanda hormat dan sayangnya pada ayahnya. Kerisauan ayahnya akan keselamatan kakak-kakaknya mendorong Daud untuk pergi ke medan perang melihat kondisi kakak-kakaknya. Meskipun dia juga punya tugas menggembalakan kambing domba. Mungkin bagi kita, mengantarkan makanan adalah tugas yang kecil dan sederhana dibandingkan berperang atau menjadi tentara. Tetapi Daud tetap melaksanakan tugasnya dengan patuh. Kepatuhan kita melakukan hal-hal kecil dan sederhana akan melatih kesetiaan dan kedisiplinan kita di dalam kehidupan ini, supaya kesetiaan dan kedisiplinan kita itu mengantar kita untuk mencapai keberhasilan dan tanggung jawab yang besar. Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Daud, seorang gembala, pengantaran makanan, menjadi pahlawan, panglima perang, dan raja Israel yang terkenal. Kita juga diarahkan untuk melakukan hal yang sama. Kepatuhan di zaman ini dalam menghadapi COVID-19 sangat dibutuhkan. Memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Kita lakukan sebagai kesaksian kita untuk menjaga keselamatan kita sendiri, keluarga, dan juga orang-orang yang lain. Yang kedua yang ingin kita renungkan adalah bertanggung jawab. Sebagai seorang gembala yang bertanggung jawab, sebelum Daud pergi melaksanakan perintah ayahnya, ia mempercayakan tugas penggembalaan kambing dombanya kepada seorang penjaga supaya kebutuhan makanan, minuman, dan juga keselamatan kambing dombanya terjamin. Setiap kita yang setia melakukan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, maka kita diantar untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar atau tanggung jawab yang lebih besar. Jadi tanggung jawab yang dilaksanakan dengan setia akan mengantarkan kita kepada tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih besar. Siapa setia pada perkara kecil, padanya akan dipercayakan perkara yang besar. GBIB tidak hanya bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan virtual kepada jemaat, tapi GBIB juga bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan sosial kepada warga jemaat dan masyarakat. GBIB bertanggung jawab memotivasi warga jemaat agar memiliki kepekaan sosial untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan, dan bersama-sama dengan seluruh warga jemaat melakukan aksi-aksi sosial di tengah-tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, berani dan empati. Tentara Israel melihat Goliat sebagai seorang yang sangat kuat, perkasa, terampil berperang, dan tidak terkalahkan sehingga mereka ketakutan. Daud justru berbeda. Dia tidak ketakutan, dia berani karena dia tidak melihat Goliat sebagai raksasa yang kuat dan tidak terkalahkan. Daud yakin bahwa Goliat bisa dikalahkan. Mengapa?
karena Daud melihat Goliat sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi berani-beraninya menghina Allah yang hidup. Inilah yang mendasari keberanian Daud yang kemudian memunculkan empatinya yang besar untuk menolong bangsanya yang sedang berada dalam kesulitan dan ketakutan. Sehingga di ayat 32 dan 37 Daud menawarkan dirinya untuk menghadapi Goliat karena dia percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Daud berani pasang badan untuk menyelamatkan bangsanya karena ia beriman kepada Allah yang hidup. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini dibutuhkan orang-orang yang berani pasang badan, orang-orang Kristen yang berani pasang badan, yang digerakkan oleh empati yang besar. Jadi bukan keberanian yang konyol dan nekat, tetapi keberanian yang ingin menolong orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Artinya dibutuhkan orang-orang Kristen yang mau dan rela mengabdi, melayani serta berkorban bagi kepentingan orang yang membutuhkan. Sehingga di tengah-tengah kehidupan bersama orang-orang lain, kita mewujudkan kasih dan setia Tuhan. Mari saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tunjukkan kepatuhan, kita tunjukkan keberanian, empati yang besar, dan tanggung jawab sebagai bukti kesaksian iman kita menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, sepanjang hari ini Engkau telah memelihara kami sekalian. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan pelayanan Night Call pada saat ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Doa kami bagi mereka yang sakit, Tuhan memulihkan. Doa kami bagi mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan hiburan. Doa kami bagi mereka yang mengabdi di tengah-tengah masyarakat, Tuhan berikan perlindungan dan keselamatan. Doa kami bagi bangsa dan negara Indonesia, kiranya dijauhkan dari resesi ekonomi. Para pemimpin kami terus mengusahakan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Doa kami bagi GBIB, Majelis Sinode, BPB Umpel yang ada, seluruh presbiter, seluruh jemaat GBIB di pelosok daerah dan di kota-kota. Pakailah kami untuk mewujud nyatakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Biarlah kehadiran kami selalu memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran Bapak, saudara-saudara sekalian, sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat malam Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bahwa kasih Tuhan selalu
saat kita melihat di sekitar kita, penderitaan ada di mana-mana. Banyak yang butuh pertolongan. Apakah kita diam saja? Saat kita melihat di sekeliling kita, kesusahan ada di mana-mana. Banyak yang sedang putus asa. Apakah kita diam saja? Amsal 24 ayat 12. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Jangan seperti kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ingat, Tuhan Maha Tahu. Jika kita menolong sesama, Dia tahu dan memperhitungkannya. Jika kita pura-pura tidak tahu, Dia juga tahu dan memperhitungkannya. Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jika kita mampu, bantulah, tolonglah mereka yang membutuhkan. Jika kita mampu, lakukan segera, jangan ditunda. Tolong mereka sekarang. Tak boleh kita diam saja.